Pengen tahu dong tanggapannya tentang Rabani. Rabani, oh ini spesial sebenarnya. Aku pernah liputan Rabani itu karena Jurnalis selalu memiliki peran sebagai muadib, pendidik, sebagai musaddid, sebagai pelurus informasi, sebagai mujaddid, pembaharu, sebagai muwahhid, pemersatu, sebagai mujahid, pejuang. Tetap berjuang, memberikan informasi yang seimbang, jaga kesehatan, dan tetap berikan yang terbaik bagi masyarakat. Jurnalis laksana seorang dai, sebab menyampaikan informasi yang berisikan norma dan etika. Jurnalis juga sebenarnya punya sifat-sifat kenabian. Karena itu, seorang jurnalis harusnya memiliki sifat kenabian seperti sidik, amanah, tablik, dan fatona. 4 sifat tersebut sesungguhnya juga melekat pada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam. Pers, seperti halnya Nabi, karena membawa berita bagi masyarakat. Jika zaman dulu Nabi Muhammad SAW membawa berita tentang ajaran Islam pada masyarakat Mekah dan Madinah, maka pers hari ini membawa berita atau informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di mana mereka berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini, di spesial Hari Pers Nasional, saya bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman pers yang mereka memang sudah berkecimpung lama. Dan kenapa kita ingin membuat sesuatu untuk Hari Pers di Hari Pers Nasional ini, karena memang rekan-rekan pers juga banyak membantu Rabani dalam mensiarkan busananya dan mensiarkan promonya. Oke. Nah, di sebelah saya ada Teh Tia, dan di sana ada Oris. Kang Oris. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, Teh Tia ya. Nah, Teh Tia, boleh nggak sih diceritain sebenarnya, ini buat pertanyaan buat berdua nih. Sudah berapa lama berkecimpung di dunia pers, menjadi pers? aku kalau berkecimpung mungkin dari lulus kuliah juga udah mulai ikut di production house yang bikin acaranya juga ada unsur-unsur liputan gitu, tapi masih kayak reporter magang gitulah, belum dikasih kepercayaan yang dikasih sepenuhnya gitu. Terus akhirnya baru full itu kalau misalnya total sampai sekarang mengerjakan kegiatan pers gitu yang berkaitan dengan pers mungkin udah 12 tahun lah. Wow, 12 tahun. 12 tahun. Itu ingat kan dari dari usia tahun berapa? Tahun kalau lulus kuliah kan 2007 ya, berarti dari 2007 sampai sekarang ya. Tapi kalau yang saya sih ngakunya sejak di Detik ya, itu ngerasanya ngelakuin Bener-bener kegiatan. Bener-bener, karena kalau di Detik kan kita one man show ya, jadi kayak bener-bener kita liputan, nulis gitu itu sendiri. Kalau dulu kan waktu masih di production house kita istilahnya kayak cuma liputan ikut sama tim gitu, kayaknya bagian kerjanya tuh sedikit gitu, masih mudah banget. Beda sama ketika pas masuk Detik ngerasa wah ini tuh rasanya kayak gini gitu. Nah, kalau Kang Oris sendiri nih, Kang Oris sudah berapa lama menjadi pers nih? Saya dari 2009. Ya, kebetulan dari sebelum lulus udah ditawarin kerja di koran. Akhirnya keterusan sampai sekarang, berarti udah sekitar berapa ya? 11 atau 12 tahun? 11. Hampir 11 tahun beda juga? setahun. Ini lebih senior dari saya. Itu sudah berapa media dan media apa tuh, koran, cetak atau segala macam, udah semuanya? Dari koran sama online. Koran semua. Total berapa ya? 5 lebih kayaknya. 5 media udah pindah-pindah ya? Wah, luar biasa. Berarti sekarang udah tahun yang ke-12 kurang lebih. Ya, menginjak ke 12 tahun. Nah, sekarang terakhir di mana nih, Kang? Sekarang saya freelance di MNC Portal Indonesia. Jadi ada beberapa portal MNC Group, saya ngisi di situ. Satu lagi ngisi di Pas Jabar. Oh, oke. Nah, itu buat teman-teman berdua nih, dari Kang Waris dulu nih sekarang. Kira-kira suka dukanya apa sih menjadi di pers itu? Jadi wartawan itu, Kang? Beda tempat kerja, beda suka duka sih sebenarnya. Kalau ditarik lurus ke profesi jurnalis gitu ya, ada banyak hal menyenangkan sih sebenarnya. Kita bisa ketemu
orang yang berbeda setiap hari gitu. Kita bisa dapat informasi yang lebih dulu kita dapat sebelum orang lain gitu. Kita bisa ngasih tahu kabar baik dan buruk. Kalau ngomongin duka ada sih sebenarnya, cuman nggak bisa dibilang sedikit lah gitu. Mungkin salah satunya tiba-tiba misalnya ketika sama anak harus ada tugas dadakan liputan kemana gitu, yang gitu-gitu. Family time-nya agak berkurang ya. Menyebalkan sebenarnya, kan balik lagi ya, itu mah resiko profesi gitu, dan saya juga alhamdulillah menikmati itu. Oh, oke. Nah, kalau Teh Tia sendiri, Teh Tia sebagai perempuan dan juga jurnalis, itu ada suka dukanya apa nih yang dialami sama Teh Tia? Suka dukanya kalau kurang lebih sama ya. Kalau misalnya sebagai jurnalis itu kita bisa memungkinkan ketemu dari istilahnya orang kecil sampai presiden, kita bisa sejajar dengan mereka gitu. Kita bisa dapat banyak hal dari wawancara sama mereka tuh bisa dapat banyak hal. Kalau khusus sebagai perempuan sih kayaknya, kalau aku sih nggak merasa meminta perbedaan atau mendapat perlakuan yang berbeda sih. Cuma ya menurut saya sih ini pekerjaan yang juga mungkin dilakukan sama perempuan gitu. Oh gitu ya. Nggak ada beda sih, sama aja. Tapi ini menarik juga loh, banyak wartawan yang udah pada jadi orang tua gitu ya. Biasanya ada banyak yang suka bawa anak-anaknya liputan gitu, termasuk saya sendiri juga kadang suka dibawa biar tahu bapaknya tuh kerjanya kayak gini loh. Terus saya juga pernah kerja bareng sama Tia, dia sering banget membawa anak. Oh gitu. Jadi tapi bukan liputan yang Liputannya yang relatif santai gitu. Aman ya buat anak. Yang relatif aman buat anak. Mungkin liputan teroris kita bawa. Iya. Jadi ke anak juga memperkenalkan bahwa pekerjaan orang tua itu seperti ini gitu ya. Nah, oke. Kang Teh Tia nih, sebenarnya apa sih harapan Teh Tia untuk di dunia pers ya, dan terutama di hari pers ini? Harapannya apa Teh? Harapannya semoga lebih banyak lagi berita-berita yang informatif, edukatif gitu, bukan hanya mengedepankan nilai bombastis aja, tapi juga tetap harus ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya gitu ya. Kalau memang ini minimal itu adalah sebuah hal yang informasi yang dibutuhkan sama masyarakat, bukan cuma karena mengejar klik atau mengejar supaya pembaca banyak sehingga mengabaikan apa tujuan dari pers itu sendiri. Nah, kalau Kang Moris, harapannya Kang Moris di Hari Pers Nasional kali ini? Harapannya yang pasti sih dunia jurnalistik ini bisa jadi lebih baik lagi ya. Termasuk yang paling sangat saya soroti itu soal kesejahteraan teman-teman wartawan. Karena ada banyak media yang bisa menyejahterakan teman-teman jurnalisnya, tapi ada juga yang belum bisa menyanggupi itu gitu. Terus dari segi pemberitaan sih saya berharap lebih banyak lagi berita-berita yang positif gitu. Karena selama ini kan kita banyak banget ya disuguhi berita-berita negatif gitu, entah itu soal politik, entah konflik dan lain-lain gitu. Mudah-mudahan lebih banyak juga berita-berita yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif gitu, berita-berita yang mengajak kita untuk berbuat baik gitu. Harapannya sih itu bisa lebih seimbang lagi gitu dari segi pemberitaan. Nah, kalau sekarang ngelihat semua orang sudah bisa menjadi media buat masing-masing dan bisa menyebarkan informasi, teman-teman melihat seperti apa? Ya, itu antara sebuah tantangan baru buat dunia pers kita, tapi juga itu harus disikapi. Kalau kita menyikapinya baik, mungkin itu bisa menjadi sebuah era baru jurnalistik gitu ya. Makanya sekarang ada netizen gitu, netizen jurnalistik gitu, karena mereka juga tidak bisa dipungkiri, mereka juga bisa membawa informasi yang bisa jadi benar gitu. Ketika misalnya menemukan sebuah kejadian, peristiwa, lalu mereka membagikannya, itu mereka sudah menjadi atau melakukan bagian dari proses jurnalistik gitu. Tapi dari segi kredibilitas mungkin itu kan perlu ada validasinya juga ya. Nggak bisa juga akhirnya semua orang merasa wah gue juga bisa nih gitu. Jadi seenaknya menyampaikan segala sesuatu yang belum jelas kebenarannya gitu. Tapi itu bisa dimanfaatkan sama media-media untuk gimana ikut mengedukasi netizen supaya bisa menjadi
perpanjangan mungkin ya. Mereka bisa jadi kontributor media, apa namanya, dengan nanti mungkin ada formulasinya sendiri masing-masing media mungkin ya bisa berinovasi, tapi itu bisa digandeng banget untuk akhirnya kita jadi menciptakan ini pers yang lebih ini lagi menarik gitu. Berarti banyak variasi ya, tapi tetap harus ada yang namanya validasi. Betul. Kalau dari Kang Oris? Plus minus sih sebenarnya kehadiran citizen journalism ini. Di satu sisi memang mempermudah orang untuk mengakses berita, untuk menyebarkan berita gitu. Tapi di sisi lain tugas teman-teman jurnalis tetap nggak bisa terganti sebetulnya. Kayak misalnya ketika ramai ada tabrakan misalnya, itu warga belum tentu bisa mengakses konfirmasi ke pihak-pihak terkait, misalnya ke kepolisian misalnya, atau ke TNI, atau misalnya kecelakaan kereta, mereka belum tentu bisa mengakses ke PT KAI misalnya. Itu jadi tantangan tersendiri sebenarnya ketika teman-teman warga ini bisa menyebarkan berita dengan cepat. Kita sebagai jurnalis juga harus mengimbangi itu dengan sisi pemberitaan yang lebih lengkap gitu, yang tidak bisa disajikan oleh warga gitu. Baik. Oke, sekarang spesial di Hari Pers Nasional, Ramani mau ngasih sesuatu buat teman-teman. Boleh? Ini buat Teh Tia. Terima kasih, diterima. Oke. Nah, ini buat Kang Oris. Oke. Terima kasih banyak Sama-sama. atas informasinya dan juga waktunya, sudah mau meluangkan waktu buat Rabani. Jangan bosen-bosen ya. Terakhir mungkin, Teh Tia dan Kang Oris pengen tahu dong tanggapannya tentang Rabani. Rabani, oh ini spesial sebenarnya. Aku pernah liputan Rabani itu karena iklan-iklan marketingnya yang cukup Unik ya. Kadang-kadang malah memang sengaja dibuat untuk ya, kayaknya gitu ya dulu ya, saya perspektif sebagai wartawan dulu, kok nyemek banget ya gitu. Akhirnya bikin kita dulu naikin itu gitu, dari awalnya dari banner gitu kan, kok gini sih gitu kan, akhirnya diliput, malahan ya mungkin itu adalah bagian dari strategi bisnis gitu. Kalau Kang Oris ngeliat Rabani seperti apa Kang Oris? Kalau dari segi bisnis, perusahaan yang keren ya kalau menurut saya gitu, bisa konsisten dengan jalur yang dijalaninya gitu. Terus dari segi ya itu tadi sih, benar kata Tia, dari segi pemasarannya juga unik banget gitu iklan-iklan yang dibikinnya. Terus dari segi produknya juga bagus, bukan karena saya lagi di sini bilang bagus ya, karena memang anak saya cukup sering kalau pengen beli kerudung milihnya Rabani gitu. Kalau yang lain tuh ya nggak tahu, mungkin dia yang ngerasain ya, kayaknya lebih cocok di Rabani gitu kalau anaknya. Oh gitu ya, alhamdulillah kayak gitu. Terima kasih banyak Teh Tia, Ya. Kang Oris atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Nanti kita ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Semoga pengguna Rabani bisa lebih bijak dalam memilih informasi yang dibacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oris mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Semoga pers Indonesia lebih baik ke depan dalam banyak hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Komara, CEO Robani, mewakili Robani Group, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2022. Semoga jurnalis selalu memiliki peran sebagai muadib pendidik, sebagai musaddid, sebagai pelurus informasi, sebagai mujaddid, pembaharu, sebagai muwahhid, pemersatu, sebagai mujahid, pejuang. Tetap berjuang, memberikan informasi yang seimbang, jaga kesehatan, dan tetap berikan yang terbaik bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.